Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minggu lalu, kita telah belajar tentang persamaan termokimia. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang kelewatan masuk link Google Meet ya. Oke, kita akan mengulas sedikit tentang persamaan termokimia. Jika sudah mengerti bagian ini, kamu bisa lanjut ke bagian penentuan perubahan entalpi berdasarkan 4 hal. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang menunjukkan informasi mengenai data perubahan entalpi, atau delta H. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O, namanya adalah persamaan reaksi. Tapi, jika kita berikan data delta H di sini, maka namanya adalah persamaan termokimia. Dalam persamaan termokimia, berlaku beberapa aturan. Yang pertama, jika reaksinya dibalik, maka delta H berubah tanda. Jadi, jika awalnya delta H bertanda positif, jika persamaan reaksinya dibalik, maka delta H akan berubah tanda menjadi negatif. Dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, jika reaksi dibagi dengan sebuah bilangan, maka nilai delta H juga dibagi dengan bilangan yang sama. Hal ini juga berlaku pada perkalian. Dan yang ketiga, jika beberapa reaksi dijumlahkan, maka nilai delta H juga ikut dijumlahkan. Supaya lebih mudah dimengerti, kita perhatikan beberapa contoh soal berikut ini ya. Nah, diketahui dua buah persamaan termokimia. Dari kedua persamaan termokimia tersebut, kita diminta untuk mencari delta H untuk reaksi yang berwarna merah. Kita bahas ya. Dimulai dari 2NO2. Dari kedua persamaan termokimia yang atas dan bawah, yang memiliki senyawa NO2 adalah persamaan termokimia yang bawah. Posisi NO2-nya berada di produk ya, atau sebelah kanan. Karena pada soal atau tulisan berwarna merah ini, senyawa NO2 yang diminta harus berada di posisi reaktan atau sebelah kiri, maka persamaan reaksinya kita balik. NO2 menjadi NO ditambah setengah O2. Lalu, karena reaksinya dibalik, maka tanda delta H juga berubah tanda menjadi negatif. Sekarang, perhatikan koefisiennya. Pada soal atau tulisan berwarna merah, NO2 memiliki koefisiennya adalah 2. Sedangkan, pada persamaan reaksi yang tadi telah kita ubah, koefisien dari NO2 masih 1. Maka, seluruh persamaan termokimia ini kita kalikan 2. Hasilnya, 2NO2, 2NO ditambah O2. Delta H-nya menjadi minus 2B kilojoule. Kita lanjut ke senyawa N2O4. Dari kedua persamaan termokimia, yang memiliki senyawa N2O4 adalah persamaan termokimia yang atas. Posisi N2O4 berada di produk atau kanan. Karena sudah sama-sama berada di produk, dan koefisiennya sudah sama, maka kita hanya perlu menuliskan ulang saja. Menurut aturan persamaan termokimia, jika ada beberapa persamaan termokimia, maka data delta H juga ikut dijumlahkan. Kita lakukan penjumlahan ya. Perhatikan cara untuk menjumlahkan persamaan termokimia. Antara persamaan termokimia atas sama bawah di sini, apakah ada senyawa yang sama? Ada ya, yaitu NO. Karena kedua NO ini berada pada sisi yang berlainan, satu di produk, satunya lagi di reaktan, dan karena koefisiennya sama-sama 2, maka kedua NO ini bisa saling dicoret. Lalu, ada oksigen yang sama juga. Sama seperti NO tadi, karena letak O2 ini saling berlainan, dan karena koefisiennya sama-sama 1, maka oksigen ini juga bisa dicoret. Sekarang kita tuliskan sisanya. 2NO2 dan N2O4. Harus sama dengan persamaan reaksi yang berwarna merah ya. Lalu delta H kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 2B ditambah A kilojoule. Contoh soal yang kedua tentang persamaan termokimia. Ada dua buah persamaan termokimia. Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi pembentukan gas SO3. Pertama, kita tuliskan dahulu persamaan termokimianya ya. Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi pembentukan. Karena perubahan entalpi pembentukan, berarti kita tuliskan dahulu unsur penyusunnya. S ditambah oksigen menjadi SO3. Lalu, kita setarakan reaksinya ya. Karena perubahan entalpi pembentukan itu adalah pembentukan 1 mol senyawa yang berasal dari unsur-unsurnya, maka koefisien dari SO3 di sini harus 1. Nah, sekarang kita setarakan sama reaksinya. Jumlah atom S sudah sama-sama 1. Kemudian jumlah atom O. Karena di kanan terdapat 3 atom O, maka atom O di sebelah kiri adalah 3/2. Jadi, reaksi pembentukan dari gas SO3 adalah S
ditambah 3/2 oksigen menjadi SO3. Sekarang kita akan melakukan perhitungan persamaan termokimianya ya. Kita mulai dari atom S. Dari persamaan termokimia atas sama bawah, yang ada unsur S adalah persamaan termokimia yang atas. Lalu, posisinya sudah sama-sama berada di sebelah kiri atau reaktan. Koefisiennya pun sudah sama-sama 1. Karena tidak ada perubahan, maka persamaan termokimia ini bisa kita tuliskan langsung. Selanjutnya, yang oksigen. Karena kedua persamaan termokimia atas maupun yang bawah sama-sama ada oksigen, maka bisa kita tinggalkan dulu ya. Terakhir, yang gas SO3. Dari persamaan termokimia atas sama bawah, yang ada SO3-nya adalah persamaan termokimia yang bawah. Lalu, posisinya sudah sama-sama berada di kanan atau di produk. Koefisiennya pun sudah sama-sama 1. Karena tidak ada perubahan, maka persamaan termokimia ini juga bisa kita tuliskan langsung. Sekarang, kita lakukan penjumlahan termokimia ya. Di antara persamaan termokimia atas sama bawah di sini, adakah senyawa yang sama? Ada ya, yaitu yang SO2. Karena kedua SO2 ini berada pada sisi yang berlainan, satu di produk, satunya lagi di reaktan, dan karena koefisiennya sama-sama 1, maka kedua SO2 ini bisa saling dicoret. Tapi, misalkan koefisien dari senyawa yang sama ini berbeda, misalkan yang satu 2 SO2, sama yang satu lagi 4 SO2, maka koefisien yang besar dikurang sama koefisien yang kecil, atau hasilnya adalah 2 SO2. Jadi nggak bisa langsung dicoret. Harus dipastikan dahulu koefisiennya. Oke, kita balik lagi ke soal ya. Lalu di sini juga ada oksigen yang sama. Tetapi, keduanya sama-sama berada di bagian kiri, atau reaktan. Karena posisinya sama, maka kedua oksigen ini kita jumlahkan. Sekarang kita tulis hasilnya ya. Senyawa yang tersisa adalah S, ditambah oksigen, ada 1 oksigen sama setengah oksigen, maka jumlahnya adalah 3,5 oksigen, menghasilkan SO3. Persamaan reaksi yang berwarna biru dan merah ini sudah sama kan? Lalu delta H-nya kita jumlahkan. Hasilnya adalah minus 396 kJ. Contoh yang terakhir, sebuah karbon dibakar menghasilkan gas karbon dioksida akan menghasilkan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Pertanyaannya, tuliskanlah persamaan termokimianya dan diagram energinya. Oke, kita jawab ya. Karbon dibakar. Ingat kan, kalau reaksi pembakaran itu melibatkan gas oksigen. Maka di sini kita tulis karbon atau C ditambah oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Lalu di sini, karena dikatakan bahwa reaksi melepaskan kalor, maka termasuk ke dalam reaksi exotherm. Karena reaksinya exotherm, maka delta H bernilai negatif. Sambil diingat-ingat lagi ya. Reaksi exotherm melepaskan kalor, delta H bernilai negatif, dan suhu di lingkungannya adalah panas atau mengalami kenaikan suhu. Sedangkan reaksi endotherm menyerap kalor, delta H-nya bernilai positif, dan suhu di lingkungan adalah dingin. Maka di sini kita tuliskan delta H sama dengan minus 393,5 kJ per mol. Lalu, kita gambarkan diagram energinya. Karena delta H bernilai negatif, maka kita gambarkan panah ke bawah. Panah ini menunjukkan ke produk, atau CO2. Maka yang atas adalah reaktan, atau C plus O2. Jadi, seperti ini ya caranya menggambarkan diagram energi. Nah, tadi kan kalau misalkan delta H-nya adalah negatif, maka tanda panahnya ke bawah. Tapi, kalau delta H-nya adalah positif, berarti tanda panahnya ke atas ya. Lalu, tanda panah ini mengarah ke produk. Jadi, di bawahnya adalah reaktan. Kebalikan dari diagram ini pokoknya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hubungan antara delta H dengan mol. Secara kuantitatif, perubahan energi berbanding lurus dengan jumlah molekul pada zat kimia yang bereaksi atau yang dihasilkan. Jadi, perubahan entalpi itu berbanding lurus dengan jumlah mol. Saya harap kalian tidak lupa dengan konsep mol yang telah dipelajari di kelas 10 ya, khususnya rumus-rumus seperti gambar ini. Jadi, misalkan kita tahu jumlah massa senyawanya, maka untuk mencari nilai mol, rumusnya adalah massa dibagi MR atau AR. Lalu, jika diketahui volume pada keadaan STP, maka untuk mencari nilai molnya, rumusnya adalah volume dibagi sama 22,4. Kita bahas soalnya ya.
Yang pertama, diketahui reaksi H2O dalam fase cair menjadi H2O dalam fase gas memiliki delta H adalah plus 44 kJ. Yang ditanyakan adalah kalori yang diperlukan untuk menguapkan 9 gram air. Makna dari persamaan termokimia di sini adalah kalor untuk menguapkan 1 mol air adalah plus 44 kJ. Jika hanya tersedia 9 gram air, maka kalori yang diperlukan adalah berapa? Kita coba cari dulu ya nilai molnya. Rumus untuk mencari mol, jika diketahui masanya, adalah massa dibagi sama mR atau AR. Masanya adalah 9 gram, kemudian mR dari air adalah 18 gram per mol. Jadi, mol sama dengan 9 gram dibagi 18 gram per mol. Hasilnya 0,5 mol. Sekarang, untuk menguapkan 0,5 mol air, maka plus 44 kJ dikali dengan 0,5 mol, hasilnya yaitu plus 22 kJ. Contoh soal yang lainnya. Diketahui persamaan termokimia berikut. Kalori yang dilepaskan pada pembakaran 5,6 liter gas etuna, C2H2 itu namanya etuna ya, pada keadaan STP adalah, kita cari tahu dulu molnya. Karena yang diketahui adalah volume pada keadaan STP, maka untuk mencari mol, digunakan rumus volume dibagi 22,4. Berarti 5,6 liter dibagi sama 22,4, hasilnya adalah 0,25 mol. Nah, 0,25 mol dikali sama minus 1186 kJ, hasilnya adalah minus 296,5 kJ. Jadi, kalori yang dilepaskan pada pembakaran 5,6 liter gas etuna adalah minus 296,5 kJ. Itulah materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Sekarang, kita akan memasuki subbab baru. Kita akan mempelajari tentang penentuan entalpi reaksi. Untuk menentukan perubahan entalpi reaksi, maka dapat dilakukan 4 cara. Pertama, adalah dengan menggunakan percobaan. Yang kedua adalah dengan hukum Hess. Ketiga, berdasarkan data delta HF0 atau perubahan entalpi pembentukan standar. Dan yang terakhir, berdasarkan data energi ikatan. Tapi untuk minggu ini, kita akan mempelajari tentang penentuan entalpi reaksi berdasarkan percobaan atau kalorimeter ya. Kalorimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepas pada suatu reaksi kimia. Alatnya kurang lebih seperti ini. Dalam eksperimen, kalori yang dihasilkan oleh reaksi sama dengan kalori yang diterima oleh air dan kalorimeter. Pada penentuan banyaknya kalori reaksi dalam kalorimeter, diasumsikan bahwa tidak ada kalori yang keluar dari kalorimeter, sehingga dapat dituliskan kalori reaksi ditambah kalor larutan ditambah kalor kalorimeter sama dengan 0. Jadi kalorimeter ini sistemnya adalah sistem terisolasi ya, karena materi dan kalornya tidak bisa keluar masuk. Lanjut lagi ke kalor reaksi tambah kalor larutan ditambah kalor kalorimeter sama dengan 0. Jika kalor reaksi ini kita pindah ruaskan, maka dapat dituliskan kalor reaksi sama dengan minus kalor larutan ditambah kalor kalorimeter. Kalor larutan dapat dicari dengan menggunakan rumus massa dikali kalor jenis air atau C kecil dan dikali dengan perubahan suhunya atau delta T. Sedangkan kalor kalorimeter dapat dicari dengan menggunakan rumus kapasitas kalor kalorimeter atau C besar dikali dengan perubahan suhunya. Tapi, untuk beberapa reaksi, kalor kalorimeter ini kadang tidak dianggap karena nilainya sangat kecil. Kalor jenis air atau C kecil merupakan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram zat sebanyak 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Sementara kapasitas kalor kalorimeter atau C besar merupakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Selanjutnya, karena kita akan menentukan perubahan entalpi atau delta H, maka rumus delta H adalah kalor dibagi dengan mol. Dengan catatan, jika dalam soal dikatakan reaksi mengalami kenaikan suhu, maka delta H bertanda negatif, atau reaksinya adalah exotherm. Jika dalam soal dikatakan reaksi mengalami penurunan suhu, maka delta H bertanda positif, karena reaksinya adalah endotherm. Supaya kalian lebih paham lagi, kita bahas beberapa contoh soal tentang kalorimeter ya. Soal yang pertama,
Tentukanlah kalori yang dibutuhkan oleh 100 ml air yang bersuhu 25 derajat Celcius agar air tersebut dapat mendidih. Kalori jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Untuk menghitung kalori reaksi, maka kita bisa menggunakan rumus minus kalor larutan ditambah kalor kalorimeter. Tetapi, karena tidak ada data kapasitas kalor kalorimeternya, maka kalor kalorimeternya tidak dianggap. Sehingga, kalor reaksi sama dengan minus kalor larutan. Atau, kalor reaksi sama dengan minus massa dikali kalor jenis air dikali perubahan suhunya. Massa air. Dalam soal, dikatakan bahwa volume air sama dengan 100 ml. Karena massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, maka massa air sama dengan volume air. Jadi, massa air di sini adalah 100 gram. Selanjutnya, kalor jenis airnya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dan perubahan suhunya. Nah, suhu awal kan adalah 25 derajat Celcius ya. Mengalami kenaikan suhu sampai air itu mendidih. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Maka air mengalami kenaikan suhu sebesar 100 dikurangi 25, berarti 75 derajat Celcius. Jadi, 100 dikali 4,2 dikali 75, hasilnya adalah 31.500 Joule, atau 31,5 kilojoule. Maka kalori reaksinya sama dengan minus 31,5 kilojoule. Kita bahas soal lainnya tentang kalorimeter ya. Suatu kalorimeter memiliki kapasitas kalor 400 Joule per derajat Celcius. Di dalamnya direaksikan 250 ml larutan NaOH 0,2 molar dan 250 ml larutan 0,2 molar HCl. Jika suhu larutan naik sebesar 4 derajat Celcius, maka perubahan entalpi untuk reaksi NaOH ditambah HCl menjadi NaCl tambah H2O adalah C atau kalor jenis airnya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dan massa jenis airnya adalah 1 gram per mililiter. Kita coba bahas jawabannya ya. Untuk menghitung kalor reaksi, maka kita bisa menggunakan rumus minus kalor larutan ditambah kalor kalorimeter. Sekarang kita masukkan data-data angkanya ya. Massa larutan. Coba perhatikan persamaan reaksinya. Ada 250 ml NaOH dan 250 ml H2SO4. Maka, volume total larutannya adalah 500 ml. Lalu, karena massa jenis larutannya adalah 1 gram per mililiter, maka volume larutan sama dengan massa larutan. Jadi, kalau volume larutannya adalah 500 ml, maka massa larutannya adalah 500 gram. Sekarang kita masukkan semua data angkanya ya. Baik, satuan gram sama gram bisa dicoret, lalu derajat Celcius dengan derajat Celcius juga dicoret ya. 500 dikali 4,2 Joule dikali 4 hasilnya adalah 8.400 Joule. Sedangkan 400 Joule dikali 4 hasilnya adalah 1.600 Joule. 8.400 Joule ditambah 1.600 Joule hasilnya adalah 10.000 Joule. Jadi, kalori reaksinya adalah minus 10.000 Joule. Atau jika diubah jadinya minus 10 kilojoule. Yang ditanyakan adalah perubahan entalpinya. Jadi, kita akan memasukkan rumus delta H sama dengan kalori reaksi dibagi mol. Nah, karena pada soal dikatakan bahwa terjadi kenaikan suhu, maka delta H-nya akan bernilai negatif. Kalori reaksi sudah ketemu, tinggal nilai molnya nih yang belum ada. NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Namanya adalah reaksi penetralan. Maka, jenis perubahan entalpinya adalah perubahan entalpi penetralan. Pada video sebelumnya, saya belum menjelaskan ya tentang perubahan entalpi penetralan. Jadi, perubahan entalpi penetralan adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau sebaliknya yang diukur pada keadaan standar. Pada perubahan entalpi penetralan, mol yang dihitung merupakan mol dari H2O. Nah, karena koefisien dari H2O sama seperti koefisien NaOH serta HCl, jadi kita bisa menggunakan data salah satunya. Mol sama dengan molaritas dikalikan volumenya. Molaritasnya adalah 0,2 molar, dan volumenya adalah 250 ml. 0,2 molar
dikali 250 ml, hasilnya adalah 50 milimol. Yang dibutuhkan satuannya adalah mol. Jadi, karena di sini bentuknya masih milimol, kita konversiin dulu jadi bentuk mol ya. Maka 50 milimol dijadikan mol itu berarti dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,05 mol. Baru deh bisa kita hitung nilai delta-H-nya. Kalau reaksi tadi udah ketemu yaitu minus 10 kJ. Molnya adalah 0,05 mol. Maka delta H sama dengan minus 10 kJ dibagi 0,05 mol, hasilnya yaitu minus 200 kJ per mol. Sudah paham? Kalau belum paham, kita akan bahas contoh soal yang ketiga ya. Soalnya adalah seperti ini. Pada pembakaran suatu zat, dihasilkan kalor sebanyak 630 kJ. Jika kalor yang dihasilkan dapat mendidihkan 2 liter air, maka suhu air mula-mula sebelum dipanaskan adalah, lihat di sini, ada kata dihasilkan kalor 630 kJ. Karena menghasilkan kalor, maka jenis reaksinya adalah exotherm. Exotherm, nilai delta H-nya adalah negatif. Jadi, kalor reaksinya sama dengan minus 630 kJ. Atau bisa juga dituliskan minus 630.000 joule. Lalu diketahui, ada 2 liter air. Pada rumus kalor reaksi atau Ki reaksi, yang diminta adalah massa larutan atau massa air. Karena massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, maka volume air sama dengan massa airnya. Jadi, massa airnya adalah 2 kg. Kita ubah jadi gram ya, maka massa air sama dengan 2000 gram. Ingat ya, massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah suhu mula-mula dari air? Untuk mengetahui suhu awal, maka kita harus tahu dulu berapakah perubahan suhunya menggunakan rumus kalor reaksi. Kalor reaksi sama dengan minus massa dikali kalor jenis air dikali delta T. Nah, karena kita tidak mengetahui berapakah kapasitas kalor dari kalorimeternya, maka kalor kalorimeter bisa diabaikan terlebih dahulu, ya. Jadi rumus yang digunakan hanya kalor reaksi sama dengan minus kalor larutan. Nah, kalor larutan sama dengan massa dikali kalor jenis air dikali sama delta T. Sekarang kita masukkan data angkanya ya. Kalor reaksi tadi adalah minus 630.000 joule. Massa airnya adalah 2000 gram. Kalor jenis airnya adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius dikali dengan delta T atau data yang akan kita cari. Tanda minus di sini dan di sini bisa kita coret. Lalu gram sama gram satuannya juga bisa dicoret. 2000 dikali 4,2 hasilnya adalah 8400 joule per derajat Celcius. Lalu, karena kita ingin mencari nilai dari delta T, maka kita pindah ruaskan ya. Delta T sama dengan 630.000 joule dibagi 8400 joule per derajat Celcius, hasilnya adalah 75 derajat Celcius. Sekarang, kita hitung suhu awalnya ya. Nah, perubahan suhu atau delta T ini kan berarti ada selisih ya, antara suhu awal sama suhu akhir. Jadi, jika kita ingin menghitung suhu awal, maka suhu akhir dikurangkan dengan perubahan suhu. Pada soal ini, suhu akhir adalah suhu ketika air mendidih. Nah, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi, suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius, dan perubahan suhunya tadi telah dihitung adalah 75 derajat Celcius. 100 dikurangi 75, hasilnya adalah 25. Sehingga, suhu awal dari air ini adalah 25 derajat Celcius. Sekarang, untuk mengasah pemahaman kamu, silakan kerjakan latihan soal berikut. Sekian materi untuk hari ini, semoga dapat dimengerti. Tapi, jika masih ada yang bingung, boleh ditanyakan langsung ke saya. Minggu depan kita akan membahas tentang cara menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess dan perubahan entalpi pembentukan standar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.